Sebetulnya kurang tepat kalau kita menyebut matahari sebagai pusat tata surya kita. Di dekatnya ada area yang disebut barycenter atau pusat massa, jadi semua tergantung pada posisi masing-masing planet. Letak barycenter biasanya paling dekat dengan objek yang memiliki lebih banyak massa. Dan berhubung kita ada di bumi, pusat tata surya kita yang sebenarnya adalah matahari, tapi bukan di dalam pusatnya. Sedangkan bagi Jupiter, barycenter sebenarnya berada di luar permukaan matahari. Jupiter 318 kali lebih besar dari bumi, jadi keseimbangannya nggak sama. Semua planet nggak benar-benar berputar mengelilingi matahari, tapi mengelilingi pusat massa umumnya. Coba deh bayangin kamu lagi menyeimbangkan pensil di ujung jarimu. Kamu harus meletakkannya tepat di tengah supaya nggak timpang sebelah. Karena massa pensil terdistribusi secara merata, kita akan lebih gampang mengasumsikan kalau segala sesuatu memiliki mekanisme keseimbangan yang sama, terutama di luar angkasa. Tapi gimana kalau kamu menyeimbangkan palu di ujung jari kakimu? Kalau salah posisi, bisa-bisa jarimu malah akan cenut-cenut ketimpa palu. Nah, barycenter yang sebenarnya berada di dekat kepala palu, jadi nggak benar-benar ada di tengah handle-nya. Barycenter bumi dan matahari juga seperti palu ini. Pusat massanya kurang lebih berada di tengah objek. Kalau matahari berputar mengelilingi bumi, maka planet kecil kita ini harus sebesar matahari atau malah lebih jumbo lagi. Belum lagi planet lain di tata surya juga harus berotasi di sekitar bumi. Tapi di zaman kuno, orang-orang cerdas selalu mengira kalau semua objek berputar mengelilingi bumi. Mereka menyebutnya sebagai model geosentris, dan mereka menganggapnya logis karena benda langit di atas sana kelihatan mengelilingi bumi. Matahari dan bulan memainkan peran penting dalam sejarah manusia, dan kita cuma bagian kecil dari alam semesta ini. Di zaman Yunani kuno dan abad pertengahan, orang-orang pintar memakai model geosentris untuk mempelajari ruang angkasa. Baru pada abad ke-16, model tersebut berubah. Pada masa itu, mereka belum bisa ngebayangin kalau objek lain di tata surya kita mengelilingi matahari. Dan mereka belum punya pengetahuan yang memadai untuk mendukung semua ini. Bumi nggak bisa menjadi pusat tata surya karena ukurannya kurang besar. Agar kondisinya sesuai dengan ukuran yang sangat besar, evolusi kehidupan di dalamnya pasti akan berlainan. Kita mungkin gak akan terlalu bergantung pada oksigen. Sejumlah hewan seperti paus dan lumba-lumba bisa menahan nafas selama berjam-jam. Mereka juga bisa tidur di bawah air. Jadi, manusia yang hidup di bumi seukuran matahari akan memiliki paru-paru khusus dan gak perlu terus-menerus menghirup udara. Dengan kata lain, kehidupan tumbuhan akan terbatas, cuma akan ada sedikit semak di sana-sini. Meski di dunia ini ada triliunan tumbuhan, penyumbang oksigen terbesar kita adalah alga di lautan. Dengan lautan yang begitu luas, ganggang di dalamnya bisa memompa keluar udara yang kita hirup. Oksigen di bumi nggak akan begitu melimpah, tapi mekanisme pernafasan kita mungkin tergantung pada karbon dioksida, gas yang juga lazim ditemukan di planet lain. Kalau suhu bumi memanas, airnya akan langka dan kita cuma akan menemukan di bagian tertentu seperti puncak gunung. Suhu tanah akan terlalu terik bagi organisme yang hidup di atasnya. Nggak ada lagi perbedaan musim. Ukuran matahari yang cukup besar sudah bisa menyuplai energi yang kita perlukan. Tapi karena bumi akan sangat besar, matahari cuma akan menjadi benda langit biasa yang memancarkan panas. Kita akan terus-terusan ngerasain suhu ngebul seperti tinggal di dalam microwave. Kondisi siang dan malam akan berlainan dan hujan akan jarang turun. Karena intinya banyak menghasilkan panas, gempa dan gunung berapi kemungkinan akan terus meletus. Permukaannya akan menjadi dataran panas berselimut magma merah yang terus mengalir. Planet ini akan berubah menjadi planet merah yang sebenarnya. Tapi kalau lanskapnya sama seperti di bumi, area di dekat pegunungan mungkin bisa menyelamatkanmu. Pegunungan masih akan tertanam di intinya, dan bahkan akan lebih baik begitu daripada cuma mengambang di tanah. Sejumlah puncak gunung bahkan bisa 100 kali lebih tinggi dari Gunung Everest. Ngarai bisa saja sangat curam, hingga Palung Mariana cuma akan terlihat seperti retakan kecil. Hewan juga akan punya kebiasaan dan penampilan yang berlainan. Hewan berdarah dingin harus menyerap sinar matahari seminimal mungkin agar tubuhnya nggak kebakar. Mereka harus terus bermigrasi untuk nyari air di tempat yang jauh. Burung bisa terbang ratusan kilometer saat bermigrasi, jadi kita akan melihat kawanan burung kecil yang terbang cepat di udara. Tapi karena gravitasi bumi akan sangat kuat akibat ukurannya yang sangat besar, hewan terbang perlu tulang yang lebih ramping dan inti yang lebih tipis untuk terbang.
Yang kondisinya sangat aman sebetulnya mikroorganisme. Makhluk ini bisa hidup dalam suhu dan tekanan ekstrim, serta bisa hidup tanpa oksigen untuk sementara waktu. Malam akan sangat gelap, karena nggak ada bulan yang memantulkan sinar matahari. Bulan kemungkinan besar akan berada di seberang posisi matahari bersinar. Jadi, satelit ini akan selamanya melayang-layang di langit. Kecepatan rotasi bumi paling ngebut berada di khatulistiwa. Jadi kalau semua planet dan matahari berputar mengelilingi bumi, rotasi kita nggak akan begitu signifikan. Pola cuaca baru nggak akan menyuburkan tanaman. Evolusi manusia akan berbeda dari sekarang. Kita mungkin akan lebih pendek dan lebih kekar karena gravitasi bumi sangat kuat. Dan karena suhunya melonjak, kita perlu tinggal di gua-gua di seluruh dunia. Organisme yang terkuat akan bermigrasi ke pegunungan. Kita mungkin akan punya perjalanan evolusi yang sama seperti sekarang ini, tapi ciri fisik lainnya mungkin akan berbeda. Pigmen kita juga kemungkinan akan berlainan untuk melawan panas. Rubah gurun punya telinga besar untuk mendengar pemangsa dan untuk menurunkan suhu tubuhnya di tengah gurun yang terik. Mungkin saja kita juga punya telinga yang lebih besar untuk tujuan yang sama. Kita juga akan jauh lebih kuat. Tulang kita akan menebal dan sulit dipatahkan. Gravitasi merupakan salah satu komponen utama untuk mengembangkan kepadatan tulang dan massa otot. Artinya, kita nggak akan perlu alat untuk berburu. Sehingga, kemunculan zaman perunggu dan peradaban modern seperti yang kita kenal akan tertunda. Dengan sedikit vegetasi, manusia nggak perlu berdiri tegak untuk nyari pemangsa di sekitarnya. Kita juga nggak akan menjadi pelari tercepat, tapi kita akan cukup kuat melawan sekawanan serigala aneh. Kalau bumi berukuran super, kemungkinan akan ada banyak spesies manusia yang menjelajahi daratan di area terpencil. Beberapa spesies manusia akan tumbuh dan berkembang menjadi pemikir cerdas saat ini, tapi sebagiannya akan tetap sama. Beberapa makhluk dari masa lalu akan tetap ada dan nggak berubah. Hiu sudah ada sejak era dinosaurus. Mereka nggak perlu berubah bentuk atau beradaptasi karena dominasinya. Hewan lain akan tetap sama karena terisolasi. Pulau Galapagos menampung banyak hewan unik karena mereka telah sekian lama hidup terpisah. Tanpa adanya pemangsa yang terus-menerus mengintai di sekitar mereka, hewan-hewan ini pun tidak takut pada manusia. Mega bumi yang baru akan memiliki area seluas Asia yang dipenuhi dengan hewan-hewan terisolasi. Penampilan semua hewan ini akan tetap sama persis seperti saat pertama kali muncul. Spesies manusia di wilayah ini juga akan tetap sama karena mereka nggak akan pindah atau bereksperimen. Pola makan mereka akan tetap sama dan mereka akan terbiasa dengan iklim di lingkungan mereka. Perkembangan teknologi juga akan berlangsung secara berlainan di berbagai penjuru planet ini. Karena sebagian areanya terisolasi total, mereka nggak akan bisa mengakses gadget dan penemuan baru. Kehidupan di situ akan sangat berbeda dari zaman sekarang. Daerah lain akan sangat maju sehingga penduduknya mungkin bisa terbang sendiri keluar planet untuk mencari kebenaran dan jawaban. Gravitasi kita cukup bisa bikin kita mengembangkan kehidupan. Tapi kalau ukuran bumi sebesar Jupiter, gravitasi di dalamnya akan menghancurkan kita. Dan karena ukuran matahari, bumi nggak akan lagi menjadi planet, tapi berubah menjadi katai coklat dan akan terus terbakar sampai menjadi matahari baru. Sampai sekarang, bumi sangat kecil di alam semesta kita, sehingga kita cuma sekecil serpihan pasir di tengah hamparan padang pasir. Dalam ukuran kosmik, kita ini sangat kecil dan nggak begitu signifikan bagi semesta ini. Konon katanya ada pulpen luar angkasa yang bisa dipakai untuk nulis dalam gravitasi nol pada suhu ekstrim dan di bawah air. Pulpen ini bisa untuk nulis di hampir semua permukaan sambil dibalik atau pada suhu ngebul hingga 300 derajat Celcius. Menurut rumor, NASA telah mencurahkan waktu selama hampir 10 tahun dan biaya sampai miliaran atau malah triliunan rupiah untuk mengembangkan temuan ini. Tapi kalau dibawa ke ruang angkasa, pulpen ini nggak akan bisa berfungsi dalam kondisi nol gravitasi. Tinta nggak bisa mengalir ke ujung pulpen karena nggak terpengaruh oleh gravitasi, yang ada justru tekanan akan terakumulasi pada wadah tinta hingga pulpennya mulai bocor. Beberapa waktu lalu, NASA menggunakan pensil, tapi pensil kayu dianggap mudah terbakar di kebanyakan pesawat ruang angkasa, karena saat itu atmosfer di dalamnya berupa oksigen 100%. Yang jelas, NASA nggak membuat pulpen ini maupun menggelontorkan banyak uang untuk melakukan penelitian ini. Pengembangannya disponsori oleh Paul C. Fisher dari Fisher Pen Company yang bermarkas di Chicago. Dia menghabiskan lebih dari 15 miliar rupiah dan hampir 10 tahun untuk membuat cartridge tinta bertekanan. Cartridge ini diharapkan bisa bikin pulpen luar angkasa berfungsi dalam gravitasi nol dan kondisi ekstrim lain. Dan akhirnya, mereka bikin pulpen yang bisa berfungsi pada suhu minus 35
sampai 120 derajat Celcius. Pulpen ini dipatenkan pada tahun 1966 dan 1 tahun kemudian, setelah melakukan beberapa tes menyeluruh, NASA mulai memberikan pulpen ini kepada astronot Apollo. Menariknya, desas-desus yang mengatakan NASA telah menghabiskan sejumlah uang yang banyak demi mengembangkan pulpen luar angkasa ini telah beredar selama puluhan tahun. NASA berulang kali membantahnya, tapi gosipnya terus bermunculan. Banyak film sains fiksi bisa bikin kita yakin kalau segala sesuatu yang terjadi di ruang angkasa punya efek suara. Padahal ini salah kaprah. Di luar angkasa nggak akan ada yang bisa mendengar teriakanmu. Tapi kenapa ya? Karena di situ nggak ada udara, kondisinya hampir sepenuhnya hampa udara. Dan gelombang suara nggak akan bisa merambat di ruang hampa. Suara nggak akan bisa mencapai gendang telinga dan menggetarkan telinga dalam untuk mengirim sinyal menuju otak. Tapi malah bagus dong, terutama untuk para astronot di spacewalk. Kalau ruang angkasa nggak hening, mereka akan terus-terusan kaget oleh bunyi badai matahari yang berisik. Yang satu ini juga salah kaprah, katanya semua komet punya ekor yang indah dan panjang. Tapi nyatanya, komet termasuk objek ruang angkasa yang sulit dikenali karena seringnya komet bergerak menjauhi bintang. Di kegelapan ruang angkasa, komet tetap nggak aktif dan benar-benar beku. Ekornya itu muncul setelah komet mendekati bintang, dan saat itulah objek ini mulai memanas lalu membentuk atmosfer berawan yang disebut koma dan ekor khasnya. Ekor komet selalu menjauhi sang bintang karena tertiup ke arah yang berlawanan oleh radiasi matahari dan angin surya. Makanya, ekor juga bisa berada di depan komet dan gak selalu di belakangnya. Oke, kita beralih ke satuan tahun cahaya. Kalau ada kata tahun cahaya, kita jadi yakin kalau itu maksudnya waktu kan? Tapi sebenarnya tahun cahaya adalah satuan jarak. Dan NASA mendefinisikannya sebagai total jarak seberkas cahaya yang bergerak dalam garis lurus selama setahun. Berhubung cahaya bergerak pada kecepatan 300.000 km per detik, 1 tahun cahaya berarti hampir 10 triliun kilometer. Coba deh hitung dulu. Banyak yang percaya kalau di ruang angkasa, kita akan ngerasain gravitasi nol. Makanya para astronot bisa melayang-layang di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Tapi itu juga nggak benar. Gravitasi merupakan salah satu gaya terpenting yang ada di alam semesta. Berkat gravitasi, bulan bisa mengorbit bumi dan matahari nggak melayang jauh dari galaksi Bima Sakti. Para astronot di ISS juga nggak ngerasain gravitasi nol, tapi mereka mengalami gravitasi mikro atau gravitasi yang sangat kecil. Di stasiun luar angkasa, gravitasinya cuma 10 kali lebih lemah dari gravitasi di permukaan bumi. Tapi astronot terus-terusan jatuh bebas dan pesawat ruang angkasa, para awaknya dan semua objek di dalamnya selalu jatuh ke depan. Bukan ke bawah, tapi posisinya di sekitar planet kita sesuai dengan orbitnya. Karena mereka semua jatuh bersamaan, kru dan semua benda di dalamnya kelihatan melayang-layang. Makanya astronot juga bisa mindahin barang seberat puluhan kilogram cuma dengan ujung jari. Dan meskipun gravitasi mikro sering disebut gravitasi nol, keduanya sangat berlainan. Matahari kita selalu kelihatan terbakar atau seenggaknya itu yang kita tahu saat melihat gambarnya. Tapi sebetulnya bintang induk kita ini adalah bola gas raksasa. Reaksi nuklir yang terjadi di intinya selalu membuat matahari seperti terbakar. Tiap detiknya ratusan juta ton hidrogen diubah menjadi helium dalam jumlah yang hampir sama. Selama proses ini banyak sekali energi yang terlepas sebagai sinar gamma. Kemudian sinar ini berubah menjadi cahaya. Dengan kata lain, matahari memancarkan cahaya yang menyilaukan dan sangat panas, tapi nggak benar-benar terbakar karena semua prosesnya nggak melibatkan oksigen. Tubuh kita bisa meledak di luar angkasa kalau kita nggak mengenakan pakaian luar angkasa. Nggak seperti anggapan kebanyakan orang, efek spacewalk tanpa pakaian luar angkasa nggak sedramatis di film-film kok. Astronot cuma akan pingsan karena kekurangan oksigen setelah 15 detik berada di luar angkasa tanpa perlindungan. Sebelumnya, mereka perlu membuang nafas sebanyak mungkin supaya paru-paru mereka nggak rusak oleh oksigen yang masih ada di dalam. Kemudian, tanpa perlindungan pakaian luar angkasa yang seperti pesawat antariksa mini itu, tekanan di dalam tubuhnya akan turun. Dan hal ini akan memicu masalah yang lebih serius. Meski tubuhnya nggak akan meledak, pasti dia nggak mau berlama-lama di situ kan?
Lubang hitam adalah vacuum cleaner kosmik raksasa yang nyeremin. Sebagian orang menggambarkannya begitu, tapi sebetulnya lubang hitam lebih mirip kayak perangkap lalat. Objek ini nggak nyari-nyari materi kemudian menyedotnya, tapi cuma diam dan cukup pasif. Hanya saja, kalau posisi suatu bintang terlalu mepet, lubang hitam akan mulai beraksi hingga menghancurkannya. Itu pun cuma berlaku untuk objek ruang angkasa yang melewati batas spesifik. Kalau matahari tiba-tiba diganti dengan lubang hitam, orbit bumi nggak akan tetap sama, tapi suhunya berubah. Di situ nggak akan ada angin surya dan nggak ada badai magnetik dari matahari yang akan mempengaruhi planet kita. Kalaupun lubang hitam pengganti matahari punya massa yang sama dengan sang bintang, hukum fisika menjelaskan bumi baru bisa ketarik ke dalam lubang hitam kalau posisinya sangat mepet. Mitos sisi gelap bulan telah dipatahkan sejak lebih dari 50 tahun yang lalu. Tapi tetap aja, sebagian orang masih belum paham kalau sisi gelap ini hanyalah bagian dari bulan yang membelakangi planet kita. Jadi kondisi di situ nggak lebih gelap dari area lain dan sinar matahari menyinari semua sisi bulan dalam intensitas yang sama. Area tersebut kelihatan gelap karena kita nggak bisa melihatnya dari bumi. Posisi bumi dan bulan dipengaruhi oleh penguncian pasang surut. Selama miliaran tahun, beneran miliaran tahun, interaksi gravitasi bumi dan bulan telah mengubah orbitnya. Kecepatan geraknya juga ikut berubah dan karena bumi jauh lebih besar dari bulan, rotasi bulan perlahan melambat. Hingga akhirnya mencapai titik keseimbangan dan kini bulan menghabiskan waktu yang sama saat berotasi pada porosnya dan saat mengitari bumi. Kamu familiar dengan julukan Venus sebagai kembaran bumi kan? Keduanya memang kelihatan mirip karena ukurannya hampir sama. Massa dan komposisi planetnya juga sama, tapi gravitasi di permukaan Venus 91% dari gravitasi bumi. Jadi kalau berat badanmu 45 kg di planet kita, di Venus bobotmu akan berubah menjadi 40 kg. Meski sering disebut kembar, Bumi dan Venus punya banyak perbedaan. Atmosfer Venus 100 kali lebih tebal dari atmosfer Bumi, suhu di permukaannya juga sangat ngebul, mencapai 455 derajat Celcius. Suhu segitu bisa melelehkan timah loh, dan bisa bikin pizza favoritmu langsung gosong. Di Venus juga nggak punya lautan yang berwujud cair, jadi planet ini nggak bisa menopang terbentuknya kehidupan. Belum lagi, rotasinya terbalik, nggak seperti planet lain di tata surya kita. Ada mitos lain yang nyebutin kalau suhu Merkurius paling panas di seluruh tata surya kita. Meskipun posisinya paling dekat dengan matahari, suhu Merkurius bukan yang terpanas karena suhu Venus bisa lebih ngebul. Asteroid sangat sering menabrak bumi dan sebagian besarnya bukanlah peristiwa heboh yang memicu kepunahan massal. Dan malahan kita nggak akan menyadari sebagian besar tabrakannya. Kebanyakan asteroid yang mendekati planet kita, termasuk dalam objek dekat bumi berukuran kecil, asteroid ini biasanya terbakar di atmosfer bahkan sebelum jatuh ke tanah. Jadi nggak akan memicu bencana besar. Ukurannya juga nggak terlalu besar kok, tapi tetap aja sekitar 40-80 ton serpihan ruang angkasa jatuh ke permukaan bumi setiap tahun. Sebagian besarnya berupa asteroid kecil atau bolide dan diameternya maksimal 20 meter. Emang diameter segitu beneran kecil ya? Nih ada gambarnya, lihat sendiri aja deh. Venus punya suhu super ngebul sampai bisa ngelelehin timah yang membuatnya menjadi planet paling panas di tata surya kita. Ditambah lagi, lingkungan Venus bertekanan tinggi dan berangin kencang. Tiupannya bahkan sampai 50 kali lebih ngebut dari kecepatan rotasinya. Para saintis masih belum bisa mastiin penyebab angin yang bertiup semakin kencang. Tapi yang menarik, di awan Venus kemungkinan ada tanda materi biologis yang membusuk. Mungkin itu kehidupan? Kayaknya bukan, karena Venus punya atmosfer yang kering dan berangin. Air di planet ini juga nggak mencukupi untuk membentuk kehidupan. Cincin di sekitar planet ternyata bisa teramati di sejumlah planet. Saturnus punya cincin paling terkenal dan menarik. Bahan penyusunnya sebagian berasal dari es yang memantulkan cahaya dan mengkilap. Gak ada yang kayak gitu di tata surya kita. Jupiter, Uranus, dan Neptunus punya sistem cincin juga, tapi kemungkinan besar tersusun dari debu dan partikel batuan. Astronot juga pernah nemu asteroid yang memiliki cincin. Ngomong-ngomong soal cincin, kok bumi nggak punya cincin ya? Planet gas memang punya cincin, tapi planet batuan enggak. Ada dua teori yang bisa ngejelasin pembentukan cincin kayak gini.
Kemungkinan cincin ini merupakan sisa-sisa dari pembentukan planet. Cincin juga mungkin berupa materi sisa tabrakan yang menghancurkan satelit misterius, atau mungkin gravitasi udah misahin satelit ini dari planet induknya. Penyebab jumlah planet gas yang punya cincin juga belum jelas. Planet gas terbentuk di area luar tata surya kita, tapi planet batuan berlokasi di lingkaran dalam tata surya. Hal ini bisa jadi petunjuk mungkin planet batuan punya perlindungan yang lebih mumpuni dari tabrakan kuat yang bisa aja menghasilkan cincin. Selain itu, ada lebih banyak satelit di tata surya luar. Di situ juga ada lebih banyak cincin, atau kemungkinan planet besar punya volume yang lebih besar supaya sistem cincinnya bisa stabil. Ada teori yang nyebutin kalau bumi pernah punya sistem cincin. Di zaman dulu, planet kita pernah bertabrakan dengan objek langit seukuran Mars. Akibatnya, terbentuk cincin padat yang terdiri dari partikel dan puing. Tapi cincin bumi agak beda dari planet-planet luar yang kemungkinan saling menyatu hingga ngebentuk bulan. Kayak gimana sih bentuk alam semesta itu? Einstein punya teori relativitas umum. Menurut teori ini, alam semesta kemungkinan punya salah satu dari 3 bentuk ini. Tertutup seperti bola, terbuka seperti pelana, atau datar seperti kertas. Bentuknya ini bisa nentuin apakah alam semesta kita terbatas dan terus membesar, atau malah suatu saat bisa hancur. Bentuk alam semesta dipengaruhi oleh kepadatan dan laju perluasannya. Salah satu cara terampuh untuk nyari tahu bentuk alam semesta yaitu dengan memakai latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. CMB adalah sisa pijaran dari Big Bang. Gelombang suara yang merambat di alam semesta pada awal pembentukannya menghasilkan variasi spasial kecil dalam suhu cahaya redup. Hasil penelitian ini nunjukin kalau alam semesta kita kemungkinan terus membesar ke segala arah. Matahari kok bisa panas banget tapi bulan dingin ya? Jadi gini, matahari bisa nyebarin panas karena intinya super panas. Tekanan di dalamnya cukup tinggi sehingga mampu mengubah hidrogen menjadi helium. Proses ini kemudian menghasilkan panas dan cahaya, bahkan panas dan cahayanya bisa menerangi bumi dan menyokong kehidupan di dalamnya meski jaraknya terpaut 150 juta kilometer. Tapi bulan nggak panas karena nggak punya atmosfer, jadi satelit alami kita ini nggak bisa menyerap cahaya matahari seperti bumi. Siang hari di bulan, suhunya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Tapi karena nggak ada atmosfer, suhunya akan ngedrop di malam hari sampai minus 173 derajat Celcius. Matahari sih emang panas, tapi area di sekitarnya dingin banget. Jadi intinya, panas adalah energi yang terkandung pada suatu objek, sedangkan suhu adalah tingkat panas pada suatu objek. Dengan begini kita bisa tahu objek tersebut terasa panas maupun dingin. Saat kamu mindahin panas ke suatu benda, suhunya akan naik, tapi kalau panasnya hilang, suhunya ikut turun. Panas bisa berpindah melalui proses konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi umumnya terjadi pada zat cair dan gas, sedangkan konduksi terjadi pada zat padat. Suhu cuma mempengaruhi materi, dan luar angkasa sangat minim partikel karena di sana hampir vakum. Makanya perpindahan panasnya jadi kurang efektif, panas di luar angkasa cuma bisa berpindah melalui radiasi. Saat panas matahari mengenai suatu objek dalam bentuk radiasi, atom penyusunnya akan menyerap energi. Melalui proses inilah, energi bisa mindahin atom, kemudian menghasilkan panas. Suhu benda di luar angkasa nggak berubah dalam waktu lama, sehingga benda dingin akan tetap dingin dan benda panas akan tetap panas. Benda di luar atmosfer bumi yang terpapar cahaya matahari langsung akan memanas sampai 120 derajat Celcius. Tapi, benda di luar angkasa yang mengelilingi bumi tanpa terpapar matahari langsung memiliki suhu 10 derajat Celcius. Atmosfer kita ngelepasin molekul yang membuat matahari menaikkan suhunya. Banyak orang pernah mengira di luar angkasa sangat minim air.
Tapi ternyata di seluruh tata surya kita ada air dalam bentuk es, misalnya di asteroid dan komet. Air juga ada di kawah Merkurius dan di sisi gelap bulan. Di Mars aja kita bisa nemu es beku di kedua kutubnya dan di bawah debu permukaannya. Air ini mungkin belum mencukupi untuk menyokong koloni manusia di atasnya, tapi tetap aja penemuan ini cukup menggembirakan. Benda langit lain di tata surya kita juga punya es, misalnya planet Katai Ceres dan salah satu satelit Saturnus. Satelit Jupiter, Europa, bisa jadi salah satu kandidat yang paling mungkin memiliki kehidupan. Di bawah permukaannya yang beku dan retak, kemungkinan ada laut. Dan jumlah airnya diperkirakan mencapai 2 kali lipatnya lautan di bumi. Satelit terbesar Saturnus, Titan, juga punya siklus cairan, tapi bukan berupa air. Siklus ini menggerakkan materi di antara permukaan dan atmosfernya. Jadi di awal prosesnya, siklus ini mirip kayak siklus air di planet kita. Danau Titan yang luas ternyata juga mengandung etana dan metana. Kedua senyawa ini kemungkinan berada di atas lapisan air. Jarak Neptunus ke matahari 30 kali lebih jauh dari bumi ke sang bintang. Makanya panas dan cahaya yang mengenai planet ini lebih sedikit, tapi panas yang terpancar ternyata lebih intens daripada yang didapat. Akibatnya atmosfer Neptunus jadi lebih kompleks, apalagi kalau dibandingin dengan Uranus. Jarak Uranus ke matahari memang lebih dekat, tapi pancaran panasnya kurang lebih sama kayak Neptunus. Tiupan angin di Neptunus super ngebut dan kecepatannya mencapai 2.400 km per jam. Belum ada yang tahu penyebabnya. Mungkin karena kontraksi gravitasi, energi dari intinya, atau matahari. Semoga aja misteri ini bisa segera terungkap ya. Kamu bisa ngebayangin es panas nggak? Hal ini bisa terjadi di eksoplanet yang jaraknya 33 tahun cahaya dari bumi loh. Planet ini punya sejumlah unsur air pembentuk es yang bisa ngebul. Es di sana berwujud padat karena pengaruh tekanan, tapi suhu permukaannya sangat ekstrim dan bisa mencapai 300 derajat Celcius. Karena itulah airnya jadi super panas, kemudian menguap. Bisa kebayang nggak ya kayak apa wujud es kopi tapi kopinya terus dipanasin? Kita bisa aja lagi ngelihat ke masa lalu saat memandangi bintang. Jarak bintang sangatlah jauh sampai bertahun-tahun cahaya, sehingga cahayanya perlu melesat lebih lama sebelum sampai ke planet kita. Mungkin juga bintang yang kita lihat sebetulnya udah mati, misalnya saja pilar penciptaan. Pilar penciptaan adalah suatu area yang jaraknya 7.000 tahun cahaya dari kita dan namanya adalah Eagle Nebula. Pilar penciptaan adalah awan gas dan debu dalam bentuk pilar. Saintis pertama kali menemukan pilar ini pada tahun 1995, padahal ledakan supernova telah menghancurkan pilar ini sekitar 6.000 tahun yang lalu. Jadi gambar yang ada di foto itu sebetulnya adalah pilar penciptaan pada masa 7.000 tahun yang lalu. Sejauh ini Mars punya gunung berapi terbesar di tata surya, ukurannya lebih besar dari Hawaii dan 100 kali lebih besar dari gunung berapi terbesar di bumi. Planet merah ini kelihatan sangat tenang, tapi dulu permukaannya dipenuhi banyak gunung berapi. Karena gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi, ukuran gunung berapinya jadi besar banget. Selain itu, kerak di bumi terus bergerak, sedangkan kerak Mars kemungkinan enggak.